Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diazul Nisariza, NPM 2578-2065. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video hands-on tentang network socket programming pada lab session 10. Di sini ada deskripsi tugas, yaitu mahasiswa diminta membangun sebuah sistem komunikasi sederhana yang mensimulasikan pengiriman data dari sebuah sensor node klien ke sebuah gateway. Fokus utama adalah pada pembentukan koneksi dan pertukaran data mentah di atas protokol TCP. Di sini ada arsitektur sistem. Server side atau gateway PY bertindak sebagai logical endpoint yang berada dalam status pasif open. Server ini harus mampu menangani beberapa koneksi secara konkuren menggunakan multi-threading agar tidak terjadi hambatan saat menerima data dari banyak node. Kemudian ada client side atau node PY bertindak sebagai aktif open yang melakukan inisiasi koneksi ke IP dan port server untuk mengirimkan bit stream berupa data sensor telemetri sederhana. Kemudian ada instruksi praktikum, yaitu pada latihan 1 ada basic connection. Buatlah script dasar di mana klien dapat terhubung ke server pada localhost dengan port 12345. Gateway dan sensor node dapat langsung memutus koneksi. Ini contohnya. Kemudian pada latihan 2 ada telemetri serialization, yaitu mengimplementasikan data telemetri, sensor hasil pembacaan simulasi, ID sensor atau nilai suhu dan nilai kelembapan. Gateway mulai dapat menunggu sensor node. Untuk mengirimkan datanya beberapa kali, data telemetri dari sensor node diinput berdasarkan format ID suhu dan kelembapan. Ini ada contoh outputnya. Kemudian pada latihan 3 yaitu modifikasi server agar dapat melayani lebih dari satu klien tanpa harus menunggu antrian atau gunakan library threading. Ini outputnya pada latihan 3. Oke. Di sini ada video hands-on yang membuat video penjelasan ke YouTube playlist dengan nama 1215 Lab 10. Mahasiswa harus menjelaskan logika kode program untuk setiap latihan, latihan 1-3 dengan menunjukkan source kode yang diambil langsung dari GitText. Kemudian yang B, menunjukkan secara live modifikasi pada sistem, di mana server hanya akan memproses data telemetri jika diawali dengan prefiks IoT Polinela. Jika data yang masuk tidak memenuhi kriteria prefiks, program harus meraise exception, menampilkan kesalahan di terminal dan secara otomatis memutus koneksi soket. Kemudian jalankan dan tunjukkan hasilnya pada terminal saat pengiriman data berhasil dan saat koneksi ditolak secara paksa oleh sistem. Kemudian simpan, commit, dan push perubahan ke GitHub dan berikan tag latihan 4. Oke, di sini langsung saja kita ke folder yang sudah kita bikin. CMD. Kita ke git tag dulu. Oke, di sini berhubung saya sudah melakukan tag pada latihan 1 sampai latihan 3, kita langsung saja ke git checkout. Oke. Oke, di sini pada latihan 1 itu programnya masih sederhana.
Dia pakai soket Python buat komunikasi antara server gateway dan client node di localhost 127.0.0.1. Kemudian ini adalah port ya 12345. Pada gateway ini alurnya itu server yang menunggu koneksi. Kalau node PY ini adalah klien yang menyambung ke server. Setelah connect, server ini bakal ngirim pesan ke si klien. Oke. Pada gateway ini dia ada import socket. Import socket ini adalah import library socket buat komunikasi jaringan. Kemudian ada server socket AV inet socket. Sockstream ini adalah membuat socket server. Kayak penjelasannya tuh AV inet ini adalah pakai IPv4. Kemudian kalau misalkan socket Sockstream ya ini. Socket Sockstream ini adalah pakai TCP, kayak koneksinya tuh bakal stabil. Kemudian ada server bin 127.0.0.1, kemudian ada port 12345. Kemudian ini adalah localhost ya. Ini tuh kayak dari komputer kita, komputer masing-masing. Kemudian di sini ada server listen. Ini adalah server itu mulai mendengarkan koneksi. Kemudian 1 itu artinya maksimal antrian itu 1 klien aja. Kemudian di sini ada print server gateway. Ini adalah nampilin kalau server itu udah aktif. Kemudian ada client socket. Ini itu tuh server itu lagi nunggu klien itu connect. Terus kalau misalkan client socket itu adalah jalur komunikasi dengan klien. Kalau ADDR itu alamat klien, alamat si klien. Kemudian di sini ada printf koneksi diterima. Ini itu menampilkan alamat klien yang berhasil connect. Ya, ini adalah alamat klien yang berhasil connect ya. Contoh outputnya itu koneksi plus diterima dari 127.0.0.1 gitu. Itu contohnya. Kemudian ini pesan koneksi terverifikasi ini adalah membuat pesan yang mau dikirim ke klien. Kemudian print ini itu tuh cuma buat info kalau server itu lagi ngirim pesan ke klien itu. Ini nih ACK ini artinya itu tanda diterima gitu. Ya, ACK itu tanda diterima artinya. Kemudian di sini ada client socket send, itu mengirim pesan ke klien. Kenapa kita pakai encoder itu? Karena socket itu cuma bisa kirim ke byte, jadi string diubah dulu jadi byte itu. Kemudian ada client socket close, ini menutup koneksi klien. Kemudian server close ini dia menutup server. Itu. Kemudian di node PY ini import socket itu import library. Kemudian client socket ini tadi udah dijelaskan ya, membuat socket client. Kemudian print ini info kalau klien itu mau connect. Kemudian klien ini mencoba connect ke server. Print itu kalau berhasil connect dia bakal tampil ini berhasil terhubung ya. Kemudian respon itu menerima data dari server. Kemudian ini ya, range 1024 sama decoder.
Sebenarnya apa sih Revi itu 1024 itu tuh menerima maksimalnya itu 1024 bit. Jadi dia tuh maksimalnya tuh 1024 bit itu. Kemudian decoded itu ubah bit jadi string. Dan ini ya. Ini itu tadi kan udah dijelasin untuk menampilkan pesan dari server, tapi ini sebenarnya ada ini intinya dia mengirim pesan dari server, kemudian client close ini menutup koneksi si klien. Kemudian kita lanjut ke latihan 2. Oke. Pada latihan 2 ini sama aja ya sebenarnya, tapi kita menambahkan ada komennya agar mudah memperjelas lagi. Oke, di sini tadi sudah dijelaskan ya kalau import socket itu apa? Adalah import library socket buat komunikasiin jaringan. Kemudian di sini membuat socket klien menggunakan TCP. Ini kemudian menghubungkan klien ke server. Ini klien connect memakai localhost dan port. Nah, di sini ada loop input data telemetry. Di sini ada while true yaitu perulangan. Jadi artinya itu programnya itu terus berjalan tanpa berhenti. Jadi user bisa ngirim datanya itu kayak berkali-kali. Kemudian di sini ada telemetry, input masukkan data telemetri, format ID suhu kelembapan. Ini tuh user input dari sensor. Nah, kemudian itu node 1 misalkan 28 sama 70 itu disimpan ke variabel telemetri. Kemudian data telemetri itu mengubah string jadi bit, jadi byte, karena socket cuma bisa ngirim byte itu 1024 tadi. Kemudian node 287 jadi B node 2870. Di sini menampilkan data yang dikirim. Kemudian ini mengirim data ke server. Kemudian ini yang terakhir client close itu adalah menutupi koneksi klien. Jadi tapi karena ada while true tadi, sebenarnya bagian ini nggak akan dijalankan kecuali looping itu berhenti. Kemudian pada gateway di sini membuat server menggunakan TCP, menghubungkan server ke localhost port 12345, server siap menerima koneksi. Nah, server listen ini dia tuh akan menerima, pokoknya dia tuh siap menerima koneksi seperti itu. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan, sekarang menerima koneksi dari klien. Ini sudah dijelaskan, looping itu sudah dijelaskan. Data klien socket menerima data maksimal 10.024 bit. Jika tidak ada data, maka koneksi berhenti. If data not break. Kemudian menampilkan data mentah berbentuk bit. Perintahnya yaitu retrieve data mentah data. Kemudian mengubah bit menjadi string.
kemudian memisahkan node ID dengan data sensor, kemudian di sini kita ada penambahan if len. If len ini validasi pastikan data berhasil split, minimal ada 2 bagian, ID dan nilai. Pastikan split itu sebenarnya ada isinya. Kemudian pada node ID bagian kosong ini, itu tuh dia mengambil ID. Kemudian ini itu tanda seperti ini itu tuh dari 2870, jadi 2870. Kemudian suhu kelembapan nilai spilled, ini tuh pisahkan suhu dan kelembapan. Memisahkan suhu dan kelembapan. Ini menghapus tanda dari sensor. Kemudian menampilkan hasil parsing data telemetri. Ini ya, kemudian menutup koneksi klien, kemudian menutup server. Oke, kita lanjut ke latihan 3. Oke, di sini ada input reading, kemudian ada ban server localhost. Di sini kita menambahkan try except. Nah, ini itu fungsinya tuh untuk menangani si klien. Ini ada while true, menerima data dari klien. Misalkan jika klien disconnect, dia bakal koneksi klien, address ditutup. Terus kemudian kalau misalkan decode, data byte menjadi string. Misalkan not ID dan playout. Mengubah playout menjadi list. Oke, sepertinya sama saja ya, tetapi kita menggunakan try except. Oke. Di soalnya di sini kita disuruh menambahkan data telemetri dengan prefix IoT Polinela. Oke, kita langsung saja ke latihan 4. Not PY. Soket klien di sini nggak usah. Di sini kita akan menambahkan komen ya. Input data telemetri while true, data telemetri dari user. Sebenarnya input
Ini kita hapus dulu ya. Telemetri, kemudian kita akan masukkan format IoT Polinela ID suhu kelembapan. Kemudian kita tutup. Kemudian bawahnya itu kita tambahkan komen lagi, mengubah string menjadi data telemetri encode kemudian menampilkan data yang dikirim printf sending mengirim data byte data. Kemudian komen mengirim mengirim data ke server. Kemudian klien menutup send data. Menutup koneksi klien close. Oke, udah, coba kita Ctrl S. Kemudian kita akan menambahkan prefix Polinela pada gateway. Oke. Di sini sepertinya kita hapus dulu ya. Di sini kita tambahkan custom exception seperti yang diperintahkan tadi. Kita menggunakan class protocol exception. Kemudian bin server ini kita hapus dulu aja. Kemudian fungsi
untuk menangani klien. Kita menggunakan dev handle klien. Socket ADDR. Tadi sudah dijelaskan ya apa arti ADDR itu. Kemudian ini hapus. Sini pas. Kemudian di sini kita print F plus mana ya? Di sini koneksi diterima dari ADDR. Kemudian kita langsung saja masuk ke while true. While true di sini try. Di sini menerima data maksimal 1024 byte. Oke, kemudian di sini jika tidak ada data maka koneksi berhenti. Ini dihapus. Kemudian di sini kita akan menampilkan data mentahnya. Menampilkan data mentah berbentuk byte. Print data mentah. Data mentah data. Kemudian mengubah it menjadi string.
Di sini kita memasukkan ini ya, pesan. Mengubah bit menjadi string, pesan data encode, kemudian encode print coded pesan, kemudian pesan ini kita ganti validasi prefix protokol. Oke, di sini kita hapus dulu semua kali ya. Hapus aja dulu. Kita dari awal. Protokol, kita masuk ke if not pesan pesan start switch IoT Polynela kemudian rise kemudian prefix protokol tidak valid. Oke, nanti dia bakal keluar outputnya yaitu prefix protokol tidak valid. Kemudian di sini menghapus prefix. Pesan IoT Polynela kemudian koma. Oke, habis itu kita akan memisahkan node ID sensornya, node ID sensor memisahkan node ID
dengan data sensor bagian pesan split kemudian kita validasi data. Kita masuk ke if len bagian lebih besar dari 1 not id bagian 0. Kemudian menghapus tanda nilai bagian 1, kemudian replace koma kemudian replace lagi kok gini ya. Replace kok salah ya? Coba kita ulang aja. Replace gini, kemudian gini, ini,
kemudian titik, replace, gini, kemudian seperti ini. Oke, sudah seperti itu. Memisahkan hasil, misalkan suhu dan kelembapan. Suhu, kelembapan, nilai split, kemudian menampilkan hasil parsing data telemetri. Print F parsing salah parsing not ID not ID. Kemudian F nilai suhu strip mana ya? Kemudian F nilai kelembapan strip persen. Kemudian di sini kita tutup. Kemudian kita masuk ke Escape Yuna
service protocol, kemudian sini kita bakal memprint dulu printf error kemudian print seru koneksi diputus oleh server. Kemudian klien socket close. Kemudian klien socket close. Oke, kita membuat soket server menggunakan TCP. Sepertinya ini bisa kita salin aja ya tadi ya. Di sini. Kemudian menghubungkan server ya. Ininya kita ganti server bin. Menghubungkan server ke localhost port 12345. Kemudian server siap menerima koneksi. Seharusnya tadi kita tidak usah menghapus semuanya ya. Menerima koneksi server listen 5. Kemudian print server gateway multi
di port 12345. Kemudian server terus menerima banyak klien. Kita masuk ke while true. Di while true ini kita menerima koneksi dari klien soket ADDR server acak. Kemudian membuat baru untuk setiap klien trading kemudian target handle client client soket DR. Kemudian terakhir menjalankan client create start. Oke, sudah. Kita save dulu semuanya. Juga kita save. Kita akan mencoba menjalankan ini. Kita hapus dulu cmd python gateway line 14 kita sudah salah. While true coba lagi.
Oke, setelah saya benarkan tadi, sudah saya benarkan. Kita lanjut ke CMD ya, Python Gateway Payment. Kemudian CMD Python Not Payment Not 1, kemudian CMD Python Not Payment. Oke, sini sudah kelihatan ya koneksi diterima dari 127.0.0.0.0.153.847. Kemudian koneksi diterima dari 127.0.0.153.848. Oke, pada node pertama ini kita akan memasukkan prefiks si Polinella. Coba kita coba. Ayo, Polinella. SN 001 28.5,58. Oke, kita coba. Oke, di sini sudah kelihatan ya data mentah. Ini pesannya di code pesan IoT Polinella, parsingnya node ID S001, nilai suhu 28,5 derajat Celcius, nilai kelembapannya 58%. Kemudian kita akan memasukkan ke node yang kedua, yaitu SN 002 25.5,42. Oke. Dan kalau ada data mentah pesannya SN002-25542 itu error, prefiksnya protokol tidak valid dan koneksi diputus oleh server. Sepertinya ini sudah sama ya seperti yang di soal. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.